Berkedok penggadaian jual beli emas dan investasi, seorang PMI asal Kendal diduga menipu puluhan sesama PMI, ada yang sampai ketipu ratusan ribu NT dolar. Berita yang kedua, 4 PMI Hong Kong diciduk Pak D saat melakukan pekerjaan pijat plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Yang lagi viral, yang lagi heboh di Taiwan ya teman-teman, ada seorang PMI, dia ini berkedok penggadaian jual beli emas dan juga investasi. Dia ini diduga menipu puluhan sesama PMI ya, ada yang ketipu sampai ratusan ribu NT dolar. PMI ini berinisial WS, 38 tahun, asal Kendal, Jawa Tengah. Sebenarnya PMI atas nama WS ini udah sering viral ya di Facebook, karena emang ya sering bermasalah dengan sesama PMI mengenai jual belinya ya. Dan diduga juga atas pengakuan temennya dari Mbak WS ini ya, bahwa dia itu dulu pernah ke Hong Kong, jadi dia ini ex Hong Kong, dan pada saat di Hong Kong dia ini juga punya kasus kriminal, yaitu mencuri cek majikannya terus memasukkan tanda tangan majikannya. Jadi dengan membawa cek tersebut ke bank, uang bisa langsung cair. Cuma untungnya si bosnya itu baik, jadi mbaknya ini nggak dilaporin ke polisi. Dan saat ini dia di Taiwan bikin ulah lagi, sampai-sampai aktivis Taiwan Keke Faisal Soh itu turun tangan ya, ikut membantu teman-teman PMI lain yang dirasa udah kena tipu sama dia, karena udah 10 orang lebih ya yang kena tipu sama Mbak WS ini. Nggak cuma 1, 2, 3, 4 orang ya yang kena tipu, tapi udah puluhan PMI yang kena tipu sama si mbaknya ini. Jadi kemarin itu dalam live-nya Keke Faisal Soh ini langsung menghubungi para korban. Ada salah satu korban, dia mengaku dia beli kalung, gelang, katanya dia ini udah langganan sama si Mbak WS ini. Cuma yang terakhir kali itu dia beli kalung seharga 9.400 NT dolar. Dianya ini udah transfer uang lunas ya, cuma barangnya itu nggak dikirim-kirim. Hingga saat ini udah 10 bulan belum dikirim juga. Ada juga korban yang mengaku dia menggadaikan barang kepada Mbak WS ini, jadi beberapa bulan gitu ya dengan bunga yang tertera. Tapi setelah uangnya dikembalikan, udah dilunasi semuanya, malah barangnya dia itu kesita sama dia, nggak dibalikin. Kalau di inbox katanya itu lagi sibuk, katanya nanti, katanya kapan-kapan dikirim, katanya pasien yang dijaganya itu lagi rewel. Cuma hingga berbulan-bulan guys itu nggak dikirim-kirim. Dan parahnya lagi, ada salah satu korban yang uangnya itu dibawa sama Mbak WS hingga 180.500 NT dolar guys. Katanya buat investasi, tapi setelah uangnya itu diminta, uang itu nggak keluar-keluar guys. Cara Mbak WS menarik pelanggan adalah dengan dia sering live dagangannya di Facebook. Dia ini juga sering mengadakan giveaway, terus harga emas dibandingkan toko-toko lainnya, dibandingkan pedagang-pedagang online lainnya emang lebih murah guys. Jadi banyak Mbak PMI yang tertarik untuk beli ya, karena emang harganya itu miring. Dengan bimbingan Keke Faisal Soh, para korban melaporkan Mbak WS ini ke polisi, dan katanya banyak juga korban-korban itu yang merupakan PMI swasta atau PMI ilegal. Jadi Pufang Pien ya nggak leluasa untuk bisa melapor ke polisi. Cuma kata Keke Faisal Soh, walaupun PMI ilegal bisa aja lapor ke polisi.
Mbak WS ini udah viral kemana-mana ya, tapi anehnya Mbak WS ini tetap santai loh, kayak nggak punya dosa gitu. Dianya masih up dagangannya di Facebook, terus juga masih joget-joget di TikTok. Kayak nggak mikir kalau dia itu punya banyak banget tanggungan dari pelanggan dia yang belum dia selesaiin. Keke Faisal Soh mengaku kalau sudah ada 10 orang lebih yang tertipu dengan Mbak WS ini. Kini Keke Faisal akan membantu para korban hingga semua kerugian dikembalikan. Ia juga meminta agar KDI untuk tidak mengizinkan membuat paspor barunya karena ia telah melakukan penipuan ke banyak TKW lainnya. Jadi hati-hati ya buat teman-teman PMI lainnya, jangan sampai kena tipu ya, jangan sampai mengalami hal serupa. Jadi kalau mau beli emas mending beli langsung ke tokonya. Dan kalau dirasa uangnya nggak cukup, akan jauh lebih baik disimpan sendiri ya, nabung sendiri daripada nabung ke orang lain, kredit emas ke orang lain, tapi giliran uangnya udah lunas barangnya nggak dikirim. Dan satu lagi, kalau mau beli barang apapun itu jangan tergoda sama harga murah ya, karena kalau harga murah itu patut dicurigai. Kebanyakan kalau harga murah itu nggak amanah, kadang barangnya palsu atau malah ditipu, barangnya nggak dikirim, uangnya udah ditransfer, barangnya nggak datang. Kita harus saling mengingatkan ya teman-teman, karena udah banyak banget kasus penipuan dengan beli barang murah ternyata nggak amanah. Semoga kasus ini segera selesai ya, dan uangnya para korban, barang-barangnya para korban itu bisa segera dikembalikan sama yang bersangkutan, sama Mbak WS ini. Semoga Mbak WS ini bisa bertanggung jawab dengan baik ya, amin. Next, berita dari Hong Kong ini dilansir dari apakabaronline.com. Ada 4 PMI yang diberi kesempatan naik mobil petugas menuju tahanan karena dia terjaring operasi saat sedang pijit enak. Sebuah gelaran rutin operasi mencegah keberadaan pekerja ilegal di Hong Kong selalu dilakukan oleh aparat gabungan. Penelusuran selalu dilakukan baik berdasarkan sebuah laporan warga maupun berdasarkan kecurigaan dari petugas. Terkini, tim gabungan dari Imigrasi, Kepolisian, dan Labor Department yang menggerebek sebuah tempat di Mongkok berhasil meringkus 12 orang pekerja ilegal. Di tempat yang melayani jasa pijit enak atau pijit plus tersebut, petugas gabungan mengidentifikasi 12 orang tersebut terdiri dari 4 orang pekerja migran asal Indonesia yang visanya rumah tangga, 6 orang perempuan daratan, serta 2 orang warga lokal. 4 PMI pemegang visa pekerja rumah tangga salah satunya telah melebihi batas tinggal atau overstay, sedangkan 3 lainnya dinyatakan bekerja tidak sesuai dengan visa yang dipegang. Keempat PMI tersebut tertangkap basah sedang melakukan aksi memijit enak pada malam kemarin tanggal 29 September 2021. Logikanya, sebagai seorang pemegang visa pekerja rumah tangga, tentu pada malam hari mereka seharusnya tinggal di rumah majikan. Namun tidak demikian dengan keempat PMI ini. Sebagai pemegang visa rumah tangga, keempatnya malah berada di panti pijat enak pada malam hari dan sedang memberikan jasa pijatan enak kepada klien. 12 orang termasuk keempat PMI akan diproses sebagaimana hukum yang berlaku. Peristiwa demikian sejatinya sudah sering sekali terjadi, namun entah kenapa peristiwa demikian selalu saja masih terulang, masih saja ada ya. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum